Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa ra'sama samsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, seiman dan seakidah, pemirsa Kejar Mimpi Lok Sumawe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan Hakim yang kami ta'zimi, yang gantengnya luar biasa, yang cantiknya mirip bidadari syurga, insya Allah semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan Al-Fakir menyampaikan tausiah singkat berjudul Pemuda Keren. Saudaraku dimanapun berada, berbicara soal perubahan, perjuangan dan cita-cita tidak akan terlepas dari yang namanya peran pemuda. Sebab masa muda adalah masa yang hebat luar biasa, masa yang paling kuat untuk senantiasa konsisten dalam ketaatan dan perjuangan. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya dijelaskan, syabban wa huwa quwwatu ba'da dha'af, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Saudaraku, dari sini jelas bahwa membumi atau melangitnya kemajuan Islam berada di tangan ataupun kaki para pemuda. Inna fi yadi syubbani amran ummah wa fi aqdamiha ayatah. Sesungguhnya berada di tangan pemudalah urusan umat, dan berada di kaki merekalah kehidupan umat. Subhanallah, pantas saja Bapak proklamator kita, Presiden pertama bangsa ini, mengatakan dengan lantang dan tegas, berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Sebab di tangan para pemudalah perubahan akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, sahabat Kejar Mimpi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun belakangan ini, kekuatan yang kita gadang-gadangkan bakal melangitkan kejayaan Islam, malah kita khawatir dengan kehadirannya. Sebab 1-2 di antara mereka jelas telah mencoreng arang di muka, membuat malu umat dengan perilaku-perilaku yang tercela. Kita dapat melihat di berbagai media massa, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, kekerasan, aksi tipu-tipu, bahkan terjerumus kepada jurang radikalisme. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku dimanapun berada, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, perilaku buruk pemuda itu salah satunya dipicu oleh pengaruh lingkungan yang buruk. Jadi bak kata pepatah, berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan wangilah dia. Namun jika berteman dengan tukang besi, maka sedikit banyaknya akan terkena serpihannya. Artinya lingkungan yang buruk akan berpengaruh bagi pemuda di masa yang akan datang. Jika sudah berperilaku buruk, dipastikan akan dibenci orang, dan orang yang dibenci tidaklah dapat dikatakan sebagai orang yang keren. Lantas, jikalau demikian, bagaimana cara kita menjadi pemuda keren? Jawabannya adalah kembali ke masjid. Saudaraku seiman dan seakidah, jika dikaji lebih dalam, fungsi masjid bukan hanya tempat sholat, tempat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. No, tidak. Melainkan Abdurrahman Al-Nahlawi mengatakan bahwa masjid memiliki implikasi moral terhadap pembentukan sikap umat berupa mendidik pemuda agar menjadi
beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan, menanamkan solidaritas sosial, memberikan rasa ketentraman, kekuatan, kemakmuran, potensi-potensi rohani manusia melalui pendidikan kesabaran, keberanian, perenungan optimisme, dan pengadaan penelitian. Saudaraku, maka dari itu sederhananya adalah kembali ke masjid sama halnya dengan kembali kepada lingkungan yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, berdiskusi dengan orang-orang yang baik. Agar apa? Agar mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru masajidallaha man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka saudaraku, mari kita hidupkan kegiatan remaja masjid sebagaimana orang-orang tua kita dahulu pun menghidupkan kegiatan remaja suraunya, dayahnya, langgar, masjid, dan berbagai sebutan-sebutan masjid lainnya. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk satu tujuan, adalah untuk membangun lingkungan yang sehat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemuda keren bukan pemuda yang menusuk dirinya dengan narkoba. Pemuda keren bukan pemuda yang ikut tawuran maupun begal. Pemuda keren bukan pemuda yang asik dugem ataupun seks bebas. Melainkan pemuda keren adalah pemuda yang bermanfaat bagi orang lain. Kembali ke masjid untuk berdiskusi, mengkaji, bermusyawarah bersama-sama dalam upaya membumikan Islam dan melangitkan mimpi. Akhir kata Al-Fakir, syubbanal yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang mendatang. Maka dari itu, jadilah pemuda keren, yaitu pemuda yang menggantungkan hatinya ke masjid, bukan pemuda yang menggantungkan hatinya ke materi-materi duit. Sekian dan demikian. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Dengan 10 jari ditambah kepala, kami mohon dimaafkan. Seperti kata pepatah, jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tetapi kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kejar Mimpi Lok Sumawe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.